Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Doni Anip Supriyadi. Saya dari Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Bina Sarana Informatika, program Sistem Informasi semester 7. Saya memiliki beberapa pengalaman, di antaranya yang pertama, yaitu saya pernah menjadi studi independen atau ikut studi independen di PT Bisa Artificial Indonesia, program Kampus Merdeka Bat 3. Lalu yang kedua, saya pernah magang secara virtual di PT Kimia Farma. Lalu yang ketiga, saya pernah pengalaman sebagai seorang freelancer data scientist. Lalu saya juga memiliki beberapa skill seperti Python, MySQL, machine learning, data analis, dan data scientist. Melalui pengalaman dan skill-skill ini, saya memiliki achievement atau pencapaian seperti sertifikat, dan project-project atau portofolio. Saya memiliki motivasi, yaitu saya sangat ingin berkarir di Telkom Indonesia. Karena di Telkom Indonesia ini akan sangat banyak pengalaman-pengalaman berharga yang kemungkinan menjadi sebuah insight yang sangat penting bagi saya untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru. Lalu komitmen yang saya miliki adalah, yang pertama, saya adalah tanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan kepada saya, seperti tugas atau pekerjaan apa yang telah diberikan saya sangat bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Lalu yang kedua adalah disiplin, yaitu saya akan menjalankan sebuah proyek secara disiplin atau tepat waktu, tanpa ada keterlambatan dalam pengumpulan sebuah tugas ataupun proyek. Bukan saya saat ini adalah saya sedang mempelajari sebuah hal-hal yang berkaitan dengan data scientist. Sebelumnya saya ada kesibukan mengerjakan sebuah UAS di kampus. Namun kebetulan kemarin UASnya telah berakhir, dan sehingga saya memiliki waktu luang yang lumayan banyak. Untuk mengisi waktu luang ini, saya mempelajari sebuah hal-hal yang berkaitan dengan data scientist untuk memperkuat skill saya sendiri sebagai perkembangan diri atau self-improvement. Saya memiliki beberapa proyek. Nah, dari beberapa proyek ini ada proyek yang paling menarik menurut saya, yaitu proyek laptop price prediction. Proyek ini saya mengerjakan sendiri sebagai syarat kelulusan saya ketika menjalankan sebuah program studi independen di PT Bisa Artificial Indonesia. Dalam mengerjakan proyek ini, saya memakai prinsip CRISP-DM. CRISP-DM ini dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, yaitu business understanding. Pertama, saya mengamati terlebih dahulu orang-orang sekitar saya, apa yang mereka butuhkan saat itu. Kebetulan yang mereka butuhkan adalah sebuah laptop dengan insight atau sebuah laptop yang bisa benar-benar bermanfaat bagi mereka. Nah, saya memiliki ide bagaimana kalau saya membuat sebuah proyek yang mana proyek itu mempermudah mereka untuk mencari laptop yang berelevan dengan mereka. Dengan mengerti business understanding seperti itu, tahapan selanjutnya adalah data understanding, yaitu saya mengumpulkan data. Dari mana saya dapat mendapatkan data-data itu? Saya mencari data-data itu dari kaggle.com. Nah, dari kaggle.com ini saya kumpulkan data-datanya. Lalu data ini setelah saya dapatkan, angka selanjutnya adalah data preparation atau data cleaning. Di tahapan ini, saya membersihkan data-datanya itu terlebih dahulu. Pertama, saya mengecek datanya apakah ada missing value dalam data ataupun duplicate value atau hal lainnya yang berkaitan dengan kesalahan dalam data itu harus benar-benar kita perbaiki. Apalagi kalau misalnya ada kesalahan format, itu saya perbaiki dan sampai benar-benar datanya itu adalah bersih sehingga bisa dibaca pada model machine learning ataupun bisa kita lakukan analisis lebih lanjut. Lalu langkah selanjutnya setelah datanya itu bersih, kita melakukan analisis EDA atau exploratory data analysis. Di dalam exploratory data analysis terbagi menjadi ada 3 tahapan, yaitu ada unvariate analysis, bivariate analysis, dan multivariate analysis. Salah satu insight yang saya dapatkan yaitu bahwa pengguna itu lebih sering menggunakan laptop bermerek Acer ataupun Lenovo dengan RAM sekitar 8-16 GB. Itu adalah salah satu insight yang saya dapatkan dari data ini. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat model atau model building.
Di dalam model building ini saya membuat 5 model, yaitu linear regression, ridge, lasso, kemudian ada decision tree, kemudian yang terakhir ada support vector mesin. Karena kendala-kendala yang saya hadapi yaitu kurangnya waktu atau datanya bisa dibilang lumayan cepat, sehingga saya waktu mencoba membuat simple model seperti linear regression, ridge, dan lasso ternyata mengalami yang namanya underfitting, yaitu modelnya itu terlalu sederhana artinya. Nah, saya mencoba model yang simple lainnya seperti decision tree dan support vector mesin. Ternyata mendapatkan evaluasi yang lumayan. Nah, langkah selanjutnya kita mengevaluasi model. Evaluasi model tadi, kita cari mana best model atau model dengan evaluasi yang bagus. Ternyata yang saya dapatkan ada decision tree. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah deployment. Saya mendeploy ke dalam suatu website. Sehingga pengguna itu bisa mengakses website dan bisa melihat hasil analisis-analisis yang telah saya lakukan, kemudian pembuatan model, dan juga pengguna bisa memprediksi ke depannya, sehingga mereka bisa mencari sesuatu yang relevan dengan mereka. Tools yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan adalah yang pertama ada Python, yaitu dengan poin 9, kemudian ada RapidMiner dengan poin 8, kemudian ada Visual Studio Code dengan poin 8, kemudian ada PyCharm dengan poin 8, kemudian ada Microsoft Office dengan poin 8. Lalu yang terakhir ada Google Looker. Mungkin kalau Google Looker saya kurang begitu menguasainya, tapi saya masih belajar, masih saya mencoba untuk menguasainya. Saya bisa menyimpulkan bahwa saya berada di poin 6. Sekian, terima kasih.